Saya dengan Bapak Andre selaku Kepala Operasional Kelenteng Taikaksi. Ya. Acaranya sebetulnya arah-arahan sampo ya, atau sering orang sebut arah-arahan sampo gede, gitu ya. Itu arah-arahan sampo Tenjin. Kita sekarang sering disebut juga Festival Chenghu. Ya. Arah-arahan sampo Tenjin ini adalah arah-arahan untuk yang utama adalah pengecasan abu. Pengecasan abu yang notabene kita ngambil abunya dahulu itu di Simongan atau yang sekarang sering disebut Kelenteng Sampokong ya. Nah, jadi arah-arahan sampo gede atau sampo Tenjin ini kita lakukan untuk memperingati atau napak tilas peristiwa proses pengambilan abu dari Simongan atau Sampokong yang dibawa ke Taikaksi untuk penguatan abu. Untuk pengaruhnya jelas ada, karena kalau kita melihat dari Sampo Tenjin atau Laksamana Chenghu sendiri yang notabene adalah warga Tionghoa keturunan Tiongkok sana yang dari suku Hui yang di Fujian sana itu 90% suku Hui ini adalah Muslim. Jadi ini ada akulturasi budaya yang memang sangat melekat bahwa kita melakukan arah-arahan ini selain sebagai kegiatan akulturasi budaya juga untuk penghormatan secara khusus atas jasa-jasa beliau Laksamana Chenghu sendiri semasa beliau diutus oleh kerajaan Tiongkok untuk ekspansi ke Indonesia, itu membawa misi perdamaian, membawa misi perdagangan yang notabene sehingga adanya orang Tionghoa di Indonesia ini cikal bakalnya ya dari Laksamana Chenghu ini. Sejarah arah-arahan Chenghu ini dilakukan mengingat di era kolonial Belanda saat itu terjadinya di Batavia terjadinya geger pecinan, sehingga yang dulunya pecinan di Semarang ini komunitas orang Tionghoa itu berada di Simongan dipindahkanlah ke area Semarang Tengah sini. Nah, saat itu kenapa dipindahkan? Karena untuk mudahnya warga kolonial atau Belanda ini untuk memonitoring masyarakat Tionghoa. Karena dekat dengan kota lama atau base camp dari kolonial. Nah, masyarakat Tionghoa yang notabene biasa beribadah atau sembahyang kepada Chenghu atau Sampo Tenjin ini, saat mau ke Simongan sana, itu karena Simongan sana dipindahkan untuk warga komunitas orang Yahudi, sehingga sangat kesulitan karena ada portal dan harus bayar upeti, dan notabene masyarakat Tionghoa saat itu tidak semuanya bukan orang sukses, sehingga untuk beribadah harus berbayar seperti itu mereka baik tidak melakukan. Nah, saat itu ada inisiatif dari beberapa tokoh Tionghoa, mereka mengambil abu dari Simongan ini untuk dibawalah ke Kelenteng Taikaksi. Nah, untuk itulah sebagai peringatan kita tiap tahun melakukan napak tilas membawa abu ini kembali ke sana untuk dicas istilahnya, untuk dicas untuk penguatan lagi, disamakan, dicampur menjadi satu abu yang asli dari sana. Nah, seperti itu. Jadi sejarah awalnya kenapa bisa jadinya arah-arahan Chenghu ini, ya itu karena kita ambil abunya dari sana, kita bawa ke Kelenteng Taikaksi, sehingga tiap tahun kita napak tilas untuk penguatan abu.
Lalu paginya baru kita bawa rupang atau patung dari Laksamana Cheng Ho ini digotong bersama-sama dengan masyarakat dan warga setempat menuju ke Sampokong untuk didudukkan di altarnya di altar Sampo Tenjin sana. Kalau bicara generasi mungkin sudah 6 atau 7 generasi ya. Karena itu kita lakukan itu dari era kolonial hingga saat ini, yang notabene kalau kita melihat dari usia kelenteng Tekaksi sendiri yang berdiri 1771 hingga saat ini sudah 277 tahun ya. Jadi kurang lebih sudah 200 tahun lebih ya, hampir 300 tahun. Nah, tiap tahun itu kita lakukan, baru vakum kemarin saat COVID karena kondisi memang lagi ada wabah sehingga tidak dilakukan kirap itu. Ya. Ini memang proses ini dilakukan atas nama yayasan pengelolanya dan memang sudah dilakukan secara turun-temurun karena sudah menjadi bagian dari tradisi untuk dan masuk ke budaya, karena di situ ada beberapa elemen yang terlibat juga, yang notabene kita juga melibatkan dari masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan ini juga didukung dengan musik-musik tradisional dari wilayah setempat, yang notabene saat ini di Semarang, berarti di situ ada gamelan yang ikut dilibatkan gitu ya. Terus ada perarakan pusaka yang notabene kalau kita lihat dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu memang ada perarakan pusaka gitu ya. Jadi kita pun juga melibatkan masyarakat untuk ada seremoni perarakan pusaka itu juga ada. Terus gamelan ya, yang dari Tionghoa sendiri ada barongsainya. Dan yang pasti inti dari acara ini perarakan ini membawa patung dengan tandu yang akan digotong beramai-ramai. Satu tandu itu digotong 8 orang. Yang diharap rupang atau patungnya yang saat ini berada di belakang saya ini, itu kalau kita lihat itu patung yang di bawah itu patung yang di bawah itu, yang tanggung gitu ya, bukan yang besar tapi yang di bawahnya itu yang dibawa beserta pengawalnya kanan kiri itu. Kita menggambarkan, kita belajar untuk mentauladani saat beliau dulunya juga manusia yang notabene juga hidup ikut menjelajah atau ekspansi ya ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia saat itu, sehingga ini penggambaran dengan kita menggotong tandu itu, kita menggambarkan bahwa ini loh perjalanan beliau gitu ya. Kita merasakan panas, merasakan berat ya, toh merasakan gimana sih rasanya menelusuri perjalanan yang notabene sebetulnya kalau yang kita jalanin ini cuma sekitar kurang lebih dari Tekaksi ke Sampokong kurang lebih antara 6 kilo 7 kilo, sedangkan beliau saat semasa hidupnya menjalani itu ekspansi antar negara gitu ya. Awas, mundur aja, adik-adik mundur. Ya, terima kasih. Awas.
tujuannya jelas untuk kita saling bergandengan tangan, baur membaur, saling bantu membantu. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa ini loh bukan hanya milik orang Tionghoa aja tradisi ini, tapi milik masyarakat khususnya Kota Semarang. Karena tradisi ini hanya dilakukan di Kota Semarang. Salah satunya kekasannya adalah di perarakan itu ada namanya arak kuda kongco atau bekun ya. Mungkin kalau pernah menonton arak-arakan Chengho itu ada yang mukanya dicoreng-coreng itu, dia mengawal kuda daripada Sampo Taijin ini sendiri. Nah itu arak-arakan ini kekasannya ada di situ. Jadi tidak mungkin kalau bicara kirap atau arak-arakan banyak kelenteng atau tempat ibadah lain yang mengadakan, tapi untuk arak-arakan Chengho ini kekasannya ada namanya bekun. Di situ itu bekun itu pengawal kuda yang notabene itu hanya ada dan ada di tradisi arak-arakan Chengho ini. Kita akan terus melakukan secara rutinitas jika tidak ada halangan seperti wabah kemarin gitu ya. Jadi tujuannya apa? Supaya anak cucu kita pun juga mengenal dan mengetahui. Satu, kita juga berusaha untuk menggandeng dan mengajak dinas-dinas terkait untuk ikut mempromosikan bahwa arak-arakan ini bagian dari Kota Semarang. Untuk menjadi semakin hikmat dan menjadi ikon Kota Semarang, ya arak-arakan ini semakin hari memang kita semakin kemas juga, semakin kita rapikan. Untuk perarakan ini kita juga libatkan masyarakat luas, khususnya Kota Semarang dan kota-kota lainnya yang ikut berpartisipasi. Jadi bukan cuman acara ini bukan cuma didukung atau dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang, tapi juga masyarakat boleh dibilang se-Indonesia. Kenapa? Karena saat arak-arakan ini juga tamu-tamu yang ikut memiliki rupang atau patung dari Laksamana Chengho ini, baik dari Palembang, dari Surabaya, dari Jakarta, mereka pun ikut turun, ikut terlibat langsung mengikuti perarakan ini, membawa rupang atau patungnya masing-masing, rupang dari Laksamana Chengho tersebut.
Jadi banyak yang mempunyai nazar untuk terutama biasanya mereka yang mengikuti acara ini itu mereka banyak yang punya nazar, oh saat nanti aku arak-arakan Chenghu aku mau jadi bekun. Bekun itu orang yang mukanya dicoreng-coreng, itu mengawal kuda. Jadi kalau kita bayangkan bahwa di masyarakat pada umumnya pengawal kuda ini kan kaum rendahan, ya. Nah, muka dicoreng-coreng itu kan karena memang kalau mereka tukang bersih-bersih kandang, tukang ini kan kotor. Nah, kesannya seperti itu. Jadi kita di sini diajarkan untuk merendahkan diri, ya kan, tidak harus tinggi, supaya kita bisa bahwa kita ini hanya manusia kecil yang notabene tidak ada artinya dibanding beliau yang kuasa di atas, gitu ya. Jadi kalau memang keturutan biasanya mereka nazar, oh aku tak jadi ini aja supaya nazarku keturutan seperti itu.